Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Feby Kartikasari, NIM 12300210037, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang suhu tubuh, mata kuliah, fisika kesehatan, dan biokimia, yang diampu oleh dosen Ibu Ima Kurniastuti, STMT, dan dosen PJMK Ibu Lailatul Husnul Rizki, SST, MPH. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya, yaitu mengenai 1. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. 2. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. 3. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. 4. Suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. 5. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Terdapat dua kaidah pengaturan suhu badan, yaitu 1. Kaidah fisik, 2. Kaidah metabolisme. Semua kaidah untuk mengatur suhu tubuh dibantu koordinasi tubuh. 1. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik itu dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan suhunya lebih banyak menggunakan otot-otot tubuh dan secara fisik. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu tubuh pada kulit dan otak. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah: yang pertama, vasodilasi, yaitu pembuluh darah berkembang untuk berdekatan dengan kulit yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang berpihak kepada yang benar. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah. Kondisi ini memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat, berpeluh atau air keringat yang dirembas oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam. Tentu yang tinggi dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Sedangkan apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit dan otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan langsung dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Ada 4 mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah, ialah yang pertama, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah yang menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Yang ketiga, kurang darah pada kulit atau kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat. Kurangnya darah pada kulit dikarenakan kurang mengalami babak penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Yang keempat, kurangnya keringat. Saat kurang cairan, keringat dirembaskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan cairan peluh. Teman-teman, ada yang tahu nggak tentang pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolik? Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturannya lebih banyak menggunakan penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Kawalan dari metabolik ini melibatkan beberapa peran, yaitu yang pertama, otot rangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, keaktifan otot rangka akan berkurang.
Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu. Oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan cara yang pertama meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di selang kemungkinan yang mungkin terjadi ialah kadar gula sedikit atau glukosa berlampau banyak. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari banyaknya jumlah normal. Sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Nah, kemudian suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal memiliki beragam variasi. Hal tersebut disesuaikan dengan beberapa faktor, mulai dari usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas, seperti waktu hari. Biasanya terendah di pagi hari dan tertinggi di sore hari. Aktivitas terbaru seseorang dan juga asupan makanan dan cairan. Adapun suhu tubuh normal berdasarkan usia adalah yang pertama, suhu tubuh normal bayi yang berusia 0 sampai 2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Yang kedua, suhu tubuh normal anak-anak. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3 sampai 10 tahun berkisar 35 sampai 5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu tubuh normal orang dewasa. Suhu tubuh normal dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh lansia atau lanjut usia di atas 65 tahun, suhu tubuh rata-rata di bawah 37 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Pengukuran suhu tubuh seseorang hasilnya bisa bervariasi, tergantung area tubuh yang diukur. Saat dicek dengan termometer, suhu tubuh di ketiak biasanya lebih rendah daripada saat termometer ditempelkan di mulut. Sedangkan hasil cek suhu tubuh di rektal atau anus biasanya lebih tinggi ketimbang saat diukur di mulut. Perbedaan lokasi pengukuran tersebut biasanya disesuaikan dengan usia kebutuhan akurasi. Suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh. Yang pertama, di bawah ketiak, menggunakan termometer digital. Cocok digunakan pada bayi dan anak kecil. Nah, lalu bagaimana sih cara menggunakan termometer digital di bawah ketiak? Caranya yaitu dengan memposisikan termometer digital di tengah ketiak dan tidak terjepit terlalu ketat, dan waktu yang dibutuhkan selama 1 menit atau hingga berbunyi. Yang kedua, di dalam mulut. Menggunakan termometer digital di dalam mulut cocok untuk anak usia di atas 5 tahun. Yang ketiga, di dalam telinga, yaitu dengan menggunakan termometer khusus untuk telinga dan cocok untuk anak-anak berusia di atas 2 tahun. Bagaimana sih cara menggunakan termometer digital di dalam telinga? Cara menggunakan termometer digital di dalam telinga adalah yaitu dengan cara memposisikan termometer benar-benar lurus dengan saluran telinga kita dan waktu yang dibutuhkan sekitar 2 detik saja, sehingga terdengar bunyi. Yang keempat, di dalam rektum. Menggunakan termometer digital cocok untuk newborn, bayi yang baru lahir, balita hingga dewasa. Lalu bagaimana sih cara penggunaannya di dalam rektum? Yaitu dengan cara posisi alat dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm dan waktu yang dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Yang terakhir, termometer dahi. Termometer dahi menggunakan infrared atau inframerah dengan posisi alat berjarak tertentu dari dahi. Teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira penyakit apa saja yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh? Yang pertama, ada demam.
Demam biasanya terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon. Yang kedua, hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehingga dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Yang ketiga, ada hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas, sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Yang keempat, kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Yang terakhir atau yang kelima, heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut dengan heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ pada tubuh. Saya kira video penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.